Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti perkuliahan sistem mikroprosesor yang dibimbing oleh Bapak Figur Muhammad Eskom Mkom. Perkenalkan, saya Salsabila selaku moderator dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Yasrin sebagai pemateri pertama, Maulina Putriandinha sebagai pemateri kedua, dan Nur Aziza Purmadi sebagai pemateri ketiga. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi dengan materi yang akan kami bawakan yang berjudul Tren Masa Depan Teknologi Mikroprosesor. Pemateri pertama, Yasrin, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit materi mengenai tren utama mikroprosesor. Nah, hari ini teman-teman, kita akan membahas beberapa tren utama yang membentuk masa depan mikroprosesor. Nah, jadi ini adalah komponen penting di hampir semua perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Nah, adapun tren pertama yaitu miniaturisasi dan fabrikasi. Nah, seperti yang Anda lihat, teknologi membuat transistor pada chip itu semakin kecil dari 5 nanometer ke 3 nanometer, bahkan menuju 2 nanometer, yang memungkinkan itu chip lebih cepat dan hemat energi, dan bisa menempatkannya lebih banyak transistor itu dalam satu chip, dan memungkinkan juga sebuah chip itu bekerja lebih cepat dan lebih hemat energi. Tren ini kemudian mengarah pada teknologi baru seperti Gate-All-Around atau GAA dan 3D stacking. Itu untuk memungkinkan meningkatkannya suatu kepadatan transistor dan performa, dan membuka peluang untuk prosesor yang lebih canggih dan efisien. Untuk tren kedua yaitu peningkatan efisiensi energi. Dulu itu fokus utama suatu mikroprosesor itu adalah kecepatan. Namun seiring dengan bergesernya suatu tren, kemudian menggeser sebuah fokus dari sekadar kecepatan itu menjadi pemrosesan ke performa, menggeser fokus dari sekedar kecepatan pemrosesan ke performa per watt. Tujuannya itu untuk mendapatkan hasil komputasi maksimal dengan energi seminimal mungkin. Pendekatan ini penting karena kecepatan tinggi saja tidak cukup, terutama untuk perangkat mobile, server cloud, dan pusat data yang harus hemat energi sekaligus mencegah panas berlebih. Nah, kita juga dan adapun untuk tren ketiga yaitu desain modular atau chiplet. Arsitektur chiplet memungkinkan pembuatan prosesor yang fleksibel dan lebih hemat biaya dengan menggabungkan berbagai unit pemrosesan seperti CPU, GPU, NPU, dan DSP dalam satu paket. Pendekatan ini memudahkan peningkatan performa dan adaptasi sesuai kebutuhan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu integrasi AI. Integrasi AI ini berarti menghubungkan aplikasi AI dengan perangkat lunak lain. Hal ini memungkinkan mereka bertukar data dan meningkatkan kemampuan aplikasi atau produk Anda, seperti menjadikannya pintar dengan pemrosesan AI dan aplikasi bekerja sama dengan baik. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua, Maulina Putriandinha, saya persilahkan. Terima kasih kepada Salsa atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan poin tren utama mikroprosesor, yaitu material dan arsitektur baru. Penggunaan material baru seperti grafen
dan karbon nanotube memungkinkan prosesor bekerja lebih cepat dengan konsumsi energi lebih rendah, sekaligus mengatasi keterbatasan silikon yang sudah mendekati batas maksimalnya. Arsitektur inovatif seperti heterogeneous dan neuromorphic computing juga membuat prosesor lebih fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Selanjutnya, keamanan hardware. Fitur enskripsi berbasis hardware seperti Intel SGX dan AMD SEV menghadirkan perlindungan langsung di tingkat prosesor sehingga lebih sulit ditembus dibanding enskripsi software biasa. Hal ini sangat penting karena ancaman keamanan semakin kompleks, termasuk potensi serangan dari komputer kuantum di masa depan yang mampu memecahkan enskripsi tradisional. Selanjutnya, e-computing dan IoT. Kebutuhan perangkat pintar untuk memproses data secara real-time mendorong lahirnya prosesor ringan dan hemat daya yang mendukung e-computing. Dengan pemrosesan langsung di perangkat seperti sensor, wearable, atau mobil otonom, sistem dapat mengambil keputusan lebih cepat tanpa harus selalu terhubung ke cloud. Selanjutnya, tantangan manufaktur dan keberlanjutan energi. Pertama, tantangan manufaktur dalam mikroprosesor itu terdapat miniaturisasi teknologi. Perkembangan ke node kecil mulai dari 7 nanometer, 5 nanometer, 3 nanometer, bahkan 2 nanometer semakin sulit karena silikon sudah mendekati batas fisiknya, sehingga membuat proses manufaktur lebih kompleks. Kemudian kompleksitas desain. Sirkuit semakin rumit sehingga membutuhkan software EDA atau Electronic Design Automation yang lebih canggih serta biaya penelitian dan pengembangan R&D yang sangat tinggi. Kemudian, kebutuhan material baru. Silikon mulai tidak cukup untuk mendukung performa masa depan, sehingga dibutuhkan material alternatif seperti grafen, GaN, atau MOS2. Kemudian biaya produksi sangat mahal. Membangun fabrikasi memerlukan investasi yang bisa mencapai puluhan miliar dolar, sehingga hanya sedikit perusahaan yang mampu. Kemudian keterbatasan rantai pasok global. Krisis chip dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tingginya ketergantungan pada negara produsen utama seperti Taiwan dan Korea Selatan yang membuat industri sangat rentan terhadap gangguan global. Selanjutnya, tantangan keberlanjutan energi dalam mikroprosesor, yaitu konsumsi daya tinggi. Semakin canggih prosesor, semakin besar energi yang dibutuhkan, khususnya untuk server, pusat data, dan komputasi AI. Selanjutnya, heat dissipation atau pembuangan panas. Chip modern menghasilkan panas berlebih, sehingga diperlukan sistem pendingin yang lebih efisien dan hemat energi. Selanjutnya, efisiensi energi terbatas. Walaupun arsitektur hemat daya seperti ARM dan RISC-V terus dikembangkan, peningkatan kebutuhan komputasi membuat efisiensi tetap sulit dicapai. Selanjutnya, dampak produksi pada lingkungan. Proses pembuatan chip membutuhkan air ultra pure dalam jumlah besar dan bahan kimia yang berbahaya, yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir, daur ulang elektronik sulit. Mikroprosesor yang terintegrasi rapat dalam perangkat elektronik sulit dipisahkan dan didaur ulang, sehingga menambah permasalahan limbah elektronik global. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya, pemateri ketiga, saya persilahkan Nur Aziza Formadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran mikroprosesor dalam kehidupan modern. Mikroprosesor merupakan otak dari berbagai perangkat elektronik modern yang berfungsi sebagai pusat pengendali dan pemproses data. Hampir semua perangkat teknologi yang kita gunakan sehari-hari seperti komputer, laptop, smartphone, televisi, kamera digital, hingga peralatan rumah tangga pintar bekerja berkat adanya mikroprosesor. Dalam bidang komunikasi, mikroprosesor memungkinkan
konektivitas global melalui jaringan internet, aplikasi media sosial, dan layanan cloud. Selain itu, dalam dunia industri, mikroprosesor berperan penting dalam otomasi, robotika, serta sistem kendali mesin yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Lebih jauh lagi, mikroprosesor juga memainkan peran vital dalam bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Contohnya, perangkat medis modern seperti mesin CT scan, EKG, atau alat monitoring pasien menggunakan mikroprosesor yang memproses data secara real-time. Di sektor transportasi, teknologi kendaraan pintar, smart car, dan sistem navigasi GPS juga tidak lepas dari pemanfaatan mikroprosesor. Dalam pendidikan, penggunaan laptop, tablet, dan platform pembelajaran daring memungkinkan proses belajar lebih interaktif dan efisien. Dengan demikian, mikroprosesor bukan hanya sekedar komponen teknis, tetapi juga fondasi penting dalam menunjang kehidupan modern yang serba digital. Selanjutnya, mikroprosesor yang tren di era sekarang, yaitu ada Apple M2 atau M2 Pro atau M2 Max. Fitur utamanya berupa CPU, GPU, neural engine, hemat daya, dan already. Kegunaannya itu laptop dan desktop Apple. Yang kedua ada Intel Core Gen 13 Raptor Lake, yang fitur utamanya all-on-chip, Intel iBoss atau Intel SGX, yang kegunaannya pada PC atau server. Yang selanjutnya ada AMD Ryzen yang 7000 series dan EPH Genoa, yang fitur utamanya chiplet modular, AMD Ceph, yang kegunaannya pada PC server dan cloud. Selanjutnya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, yang fitur utamanya merupakan CPU, GPU, NPU terintegrasi atau performa per watt. Kegunaannya pada smartphone dan tablet. Selanjutnya atau yang terakhir ada NVIDIA Grace atau Jetson Orin, yang fitur utamanya merupakan optimasi AI atau edge computing, yang kegunaannya pada kendaraan pintar, robotika, IoT. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, saya persilahkan. Baik, Muhammad Hafiz Samsudin, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bertanya. Pertanyaan saya, dengan ukuran transistor sudah mencapai 2 nm yang biayanya sangat mahal dan rumit, apakah industri lebih baik melanjutkan miniaturisasi atau berfokus pada arsitektur baru seperti chiplet, RISC-V, atau neuromorphic computing untuk meningkatkan performa dan efisiensi energi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Hafiz Samsudin. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain?
Baik, Febri Aulia Utami, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Jadi pertanyaan saya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan mikroprosesor di masa depan? Bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan dari Febri Aulia Utami. Selanjutnya, apakah masih ada kelompok lain? Muhammad Fuad Rifai, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana perkembangan proses fabrikasi di bawah nanometer akan mempengaruhi kinerja, efisiensi energi, dan biaya produksi mikroprosesor di masa depan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Muhammad Fuad Rifai. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain, untuk pertanyaan dari Muhammad Hafiz Samsudin akan dijawab oleh Yasrin. Kepada pemateri pertama, Yasrin, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Samsudin, yaitu dengan ukuran transistor sudah mencapai 2 nanometer yang biayanya sangat mahal dan rumit, apakah industri lebih baik melanjutkan miniaturisasi atau berfokus pada arsitektur baru seperti chiplet, RISC-V, atau neuromorphic computing untuk meningkatkan performa dan efisiensi energi? Jadi menurut saya itu industri semikonduktor itu seharusnya tidak memilih salah satu, tapi bisa dilakukan dengan melanjutkan keduanya secara bersamaan. Meskipun mahal, mengecilkan transistor itu misalnya ke 2 nanometer tetap fundamental untuk meningkatkan kepadatan dan efisiensi energi secara langsung pada satu chip. Jadi ini mungkin salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan peningkatan performa. Nah, arsitektur baru sebagai solusi pelengkap itu bisa seperti chiplet, itu memecah chip besar menjadi komponen kecil, RISC-V itu arsitektur terbuka, dan neuromorphic computing atau meniru otak itu solusi pelengkap. Jadi ini menawarkan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan inovasi yang tidak bisa dicapai hanya dengan miniaturisasi, khususnya untuk aplikasi khusus. Jadi mungkin kesimpulannya itu masa depan komputasi itu ada pada sinergi antara miniaturisasi yang terus mendorong batas fisik dan inovasi arsitektur yang mungkin memberikan fleksibilitas dan efisiensi baru. Jadi keduanya itu saling mendukung untuk mencapai performa dan efisiensi energi yang lebih baik. Sekian jawaban dari saya, itu saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan jawaban dari kelompok kami. Apakah diterima oleh Muhammad Hafiz Samsudin atau ada sanggahan? Baik, mungkin jawabannya sudah cukup jelas dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Muhammad Hafiz Samsudin. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Febri Aulia Utami, yaitu
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan mikroprosesor di masa depan? Bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi oleh kelompok 5 akan dijawab oleh Nur Aziza Formadi. Kepada Nur Aziza Formadi sebagai pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan mikroprosesor di masa depan dan bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Jadi jawabannya yaitu perkembangan mikroprosesor di masa depan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Miniaturisasi transistor sudah mendekati batas fisika, sehingga menimbulkan masalah panas, kebocoran arus, dan biaya produksi yang sangat tinggi. Selain itu, konsumsi daya besar dan isu keamanan hardware juga menjadi hambatan yang harus diperhatikan. Di sisi lain, tuntutan aplikasi modern seperti kecerdasan buatan, IoT, dan komputasi awan menuntut arsitektur prosesor yang lebih efisien dan adaptif. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti berupaya menghadirkan material baru, sistem pendingin yang lebih baik, serta desain arsitektur heterogen yang mampu menggabungkan CPU, GPU, dan akselerator khusus. Dengan langkah tersebut diharapkan mikroprosesor tetap mampu berkembang dan memenuhi kebutuhan komputasi di masa depan. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan jawaban dari kelompok kami. Apakah jawaban dapat diterima atau ada sanggahan oleh kelompok 5? Baik, saya terima jawabannya dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya, pertanyaan dari Muhammad Fuad Rifai, yaitu bagaimana perkembangan proses fabrikasi di bawah 2 nanometer akan memengaruhi kinerja, efisiensi energi, dan biaya produksi mikroprosesor di masa depan? Akan dijawab oleh pemateri ketiga, yaitu Paulina Putriandinha. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Fuad dari kelompok 1, yaitu bagaimana perkembangan proses fabrikasi di bawah 2 nanometer akan memengaruhi kinerja, efisiensi energi, dan biaya produksi mikroprosesor di masa depan. Jadi proses fabrikasi di bawah 2 nanometer akan meningkatkan kinerja karena lebih banyak transistor yang dapat dimuat dalam chip, serta meningkatkan efisiensi energi berkat konsumsi daya per operasi yang lebih rendah. Namun hal ini juga membuat biaya produksi melonjak sangat tinggi akibat teknologi litografi canggih, material baru, dan desain yang kompleks. Jadi meskipun menjanjikan performa dan efisiensi lebih baik, adopsinya akan sangat dipengaruhi oleh tantangan biaya dan teknologi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan jawaban dari kelompok kami. Apakah Muhammad Fuad Rifai menerima jawaban dari kelompok kami atau ada sanggahan? Jawabannya saya terima dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Muhammad Fuad Rifai. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kami, yaitu mikroprosesor masa kini dan masa depan tidak hanya fokus pada kecepatan, tetapi juga efisiensi energi atau performance per watt, integrasi AI, desain modular, dan keamanan hardware, tren miniaturisasi, arsitektur chiplet, serta dukungan untuk edge computing dan IoT menjadikan mikroprosesor lebih cerdas, fleksibel, dan siap menghadapi kebutuhan komputasi modern. Mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.